Perkenalkan, nama saya Wildan Eksal Fahruzi dengan NIM 2022-6142 yang akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Yang pertama adalah pengertian wawasan Nusantara atau visi kepulauan Indonesia adalah sebuah visi nasional terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daratan, lautan, serta udara dan ruang di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua adalah wawasan. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Yang ketiga adalah Nusantara. Nusantara berasal dari dua kata, yaitu Nusa dan Antara. Kedua kata tersebut merupakan kata Sangsekerta yang memiliki arti Nusa adalah pulau dan Antara adalah luar. Nusantara sendiri pertama kali disebut oleh Majapahit pada saat diangkat menjadi patih. Yang keempat adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai wilayah geografis Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa demi mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Perkenalkan, nama saya Patrick Abel Rega Nathanael dengan NIM 2022-6136. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar pemikiran wawasan Nusantara. Dasar pemikiran wawasan Nusantara adalah pandangan menyeluruh bangsa Indonesia tentang eksistensi dan perkembangan kehidupannya dalam usaha mewujudkan cita-cita nasional dalam lingkungan pergaulan hidup antar bangsa dan negara. Berikut adalah beberapa dasar pemikiran wawasan Nusantara. Yang pertama, ada falsafah Pancasila. Dasar pemikiran yang paling primer dan fundamental dari wawasan Nusantara adalah Pancasila. Mengapa? Karena bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, juga jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, adalah aspirasi bangsa sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan berfungsi sebagai landasan ideal yang menjiwai kehidupan bangsa dan bernegara. Karena peran dan fungsinya itu, kiranya segala rencana dan upaya untuk membangun bangsa dan negara di segala bidang sudah sepantasnya bernafaskan Pancasila dan dipandang sebagai implementasi Pancasila. Perwujudan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan kehidupan, yaitu yang pertama, nilai ketuhanan sila ke-1, yang kedua, kemanusiaan sila kedua, 3, persatuan sila ketiga, 4, musyawarah mufakat sila keempat, dan keadilan sosial sila kelima, yang sesungguhnya telah dihayati oleh bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang. Nilai-nilai itu telah menjadi bangsa Indonesia. Yang kedua, ada kondisi wilayah geografi NKRI. Landasan pemikiran yang kedua adalah kondisi wilayah NKRI. Sebagaimana diketahui, wilayah merupakan salah satu komponen pembentuk negara, tempat seluruh bangsa menjalani dan menata kehidupannya dengan berbagai aktivitas. Kondisi objektif geografis Indonesia ini memiliki karakteristik yang khas berbeda dengan negara lain. Kekhasannya adalah kenusantaraannya. Kekhasan Indonesia sebagai kepulauan terletak pada pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, ribuan pulau 17.508 pulau besar sampai yang kecil yang membentuk bumi Nusantara ini terletak di garis khatulistiwa dan pada posisi silang yang sangat strategis antara dua benua dan dua samudera besar. Yang kedua, secara geologis wilayah Indonesia merupakan daerah pertemuan atau benturan tiga lempeng tektonik, yaitu Eurasia, Hindia, Australia, dan Pasifik, yang mengakibatkan adanya pergerakan pulau dan struktur batuan yang beragam. Yang ketiga, secara geomorfologi atau bentuk bumi, Indonesia secara umum dapat dibedakan dalam kelompok bentuk lahan denudasional, vulkanis, struktural, dan pengendapan. Secara iklim, Indonesia adalah negara beriklim tropis dan faktor-faktor yang menentukan iklim diantaranya yaitu suhu, kelembapan udara, curah hujan, dan keadaan angin. Selanjutnya ada secara kelautan. Wilayah Indonesia ini tersusun dari ribuan pulau yang disatukan oleh laut di dalamnya yang tergantung sumber daya alam seperti aneka ragam jenis ikan, mineral, minyak, dan gas. Selanjutnya, ada kondisi sosial dan budaya bangsa Indonesia.
Aspek sosial budaya bangsa Indonesia melainkan peran yang penting dalam konstelasi politik pembangunan nasional. Dengan istilah sosial budaya, hendak dikemukakan ciri khas masyarakat Indonesia yang beraneka ragam karena perbedaan latar belakang ras dan etnis, budaya, adat istiadat, agama, bahasa, dan sejarah. Kata kunci untuk aspek sosial budaya ini ialah keanekaragaman, kebinekaan, pluralitas, dan potensi konflik. Sejak dahulu kala, bumi Nusantara ini dihuni oleh berbagai suku bangsa yang punya sejarah, pandangan hidup, pola pikir, pola hidup, pola sikap, kebudayaan, agama, dan bahasa yang khas. Pluralitas merupakan realitas bangsa yang besar ini sejak dahulu kala. Demikian potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat terjadi karena alasan-alasan pluralistik tersebut. Selanjutnya ada sejarah bangsa Indonesia. Aspek kesejarahan menjadi salah satu aspek penting bagi landasan pemikiran wawasan Nusantara. Sebab bagaimanapun juga harus diakui bahwasannya manusia itu adalah makhluk sejarah dan pencipta sejarah serta makhluk yang menyejarah. Maksudnya, makhluk yang hidup dalam sejarah yang diciptakannya. Sejak hidup, masa kini dipengaruhi juga oleh masa lampau dan masa depan dipengaruhi oleh juga kondisi masa kini dan sejarah masa lampau. Maka, apabila ia hendak merencanakan masa depan, ia harus memperhitungkan masa kini dan masa lampau. Karena itu, dalam pemikiran wawasan Nusantara dari aspek sejarah bangsa Indonesia, hendak kita awali dengan melihat sejenak tahapan-tahapan sejarah bangsa Indonesia. Kita mulai dari kerajaan zaman-zaman dulu, lalu memasuki tahap masa penjajahan, dan akhirnya masa pergerakan kemerdekaan yang memuncak pada proklamasi kemerdekaan. Dan yang terakhir ada kepentingan nasional. Telah dikatakan bahwa kita merdeka tidak untuk sekedar merdeka, tetapi untuk membangun suatu perikehidupan bersama sebagai satu bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Tugas kita setelah meraih kemerdekaan adalah berjuang dan mempertahankan kemerdekaan itu dengan perjuangan diplomatik, perjuangan bersenjata, dan perjuangan pembangunan bangsa dan negara di segala bidang kehidupan. Semuanya demi melindungi kepentingan nasional, menjamin kelangsungan hidup bernegara, dan akhirnya demi mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum di alinea keempat pembukaan UUD NKRI tahun 1945. Perjuangan itu harus didasarkan atas suatu cara pandang yang utuh menyeluruh, dan cara pandang itu ialah wawasan Nusantara. Di dalamnya terdapat pedoman dan landasan perjuangan yang mengarah kepada pencapaian tujuan nasional. Materi selanjutnya ada wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional. Wawasan nasional bangsa Indonesia disebut wawasan Nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang membuat konsep-konsep yang melatar belakangi perikehidupan bangsa Indonesia. Konsep-konsep tersebut berperan sebagai penunjuk arah pemikiran para pendiri negara dalam menghadapi dan memecahkan berbagai persoalan nasional. Berikut beberapa konsep tersebut. Yang pertama, persatuan dan kesatuan. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat pluralistis, majemuk, tidak kurang dari 400 suku bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara. Setiap suku pada umumnya memiliki bahasa daerahnya tersendiri, sistem moral maupun agama suku sendiri. Selain itu, mereka mempunyai sistem nilai budaya atau kekerabatan yang berbeda dengan suku lain. Sejarah perjuangan bangsa menjadi bukti bahwa tanpa persatuan, perjuangan bangsa melawan penjajah selalu mengalami kegagalan. Sebagai contoh, perjuangan Pattimura di Kepulauan Maluku, Hasanuddin di Sulawesi, yang menyebabkan mereka gagal berjuang karena berjuang sendiri-sendiri. Begitu juga di Ponorogo, Imam Bonjol, dan lain-lainnya juga tidak berhasil. Yang kedua, ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan konsep kebinekaan atau keberagaman yang dianut oleh bangsa Indonesia yang mengacu pada kodrat alami. Keanekaragaman adalah sesuatu yang ilmiah. Konsep kebinekaan tersebut telah disadari dan dihayati oleh nenek moyang sehingga Empu Tantular mendeskripsikannya kenyataan tersebut dalam sebuah seloka yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrove. Istilah tersebut tertera dalam buku Sutasoma. Secara bebas, seloka di atas dapat dimaknakan berbeda-beda namun tetap satu jua, tidak ada makhluk yang mendua.
Yang ketiga, negara kepulauan. Semula Indonesia mengembangkan konsep negara kepulauan untuk menghindari keberadaan laut pedalaman dan perairan antar pulau wilayah Indonesia yang berstatus laut bebas, namun dikembangkan dengan mengacu pada jurisprudensi keputusan Inggris dan Norwegia di laut pedalaman Norwegia. Keputusan Mahkamah Internasional pada saat itu menerima cara penarikan garis dasar yang lurus antara titik pulau terluar, tidak menurut garis lengkung, tidak mengikuti garis pantai seperti biasanya. Dengan cara demikian, kawasan kepulauan Nusantara tidak ada lagi perairan laut bebas atau laut internasional. Semua menjadi lautan Nusantara. Di lautan tersebut terbentanglah 17.508 pulau-pulau besar dan kecil. Menurut konsep negara kepulauan, kedaulatan Indonesia berlaku di daratan, perairan kepulauan, perairan teritorial maupun ruang di atasnya. Yang terakhir, ada geopolitik. Konsep geopolitik bagi bangsa Indonesia saat ini menjadi aktual bila dikaitkan dengan kesadaran akan posisi geografis wilayah Indonesia yang berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran yang berkaitan dengan kepentingan integritas nasional dalam kondisi geografis yang berupa kepulauan yang menurut pemikiran bangsa Barat, pulau-pulau itu akan terpisah. Selain kepentingan integritas wilayah, juga dalam konteks pengambilan peran kawasan regional seperti ASEAN dan APEC, maupun antisipasi ancaman kekuatan asing yang melibatkan kekuatan negara adidaya di kawasan regional. Perkenalkan, saya Leonali Putri dengan NIM 167, dan di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang unsur-unsur dari wawasan Nusantara. Unsur dari wawasan dasar Nusantara terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah wadah atau kontur, yang kedua isi atau konten, dan yang terakhir adalah tata laku atau konduk. Yang pertama adalah wadah atau kontur, yang merupakan salah satu wadah atau tempat yang dimaksudkan sesuatu yang dapat menampung kegiatan kehidupan bernegara. Terbagi menjadi 2, yaitu contohnya adalah tanah air atau suatu wilayah di suatu negara. Dan yang kedua adalah organisasi ataupun lembaga resmi ataupun tidak resmi yang menunjang untuk kegiatan kehidupan bernegara lanjutnya untuk menghasilkan atau untuk mencapai cita-cita suatu dari suatu negara. Dan yang selanjutnya adalah isi atau konten. Isi yang dimaksudkan di sini ialah aspirasi masyarakat yang selalu berkembang dan selalu berubah dari waktu ke waktunya. Dan tentu saja dengan tujuan yang merupakan tujuan yang terisi dari alinea keempat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan suatu realisasi aspirasi masyarakat serta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah tata laku atau konduk. Tata laku atau konduk ini diartikan sebagai suatu ciri khas yang merupakan ciri khas suatu masyarakat berperilaku di negara Indonesia, yang contohnya adalah masyarakat Indonesia terkenal akan sifat gotong royongnya dan merupakan salah satu ciri dari realisasinya Pancasila di Indonesia. Selanjutnya ada asas wawasan Nusantara. Yang pertama adalah kepentingan yang sama, selanjutnya ada asas keadilan, dilanjut dengan asas kejujuran, asas solidaritas, dan juga kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Nah, untuk penjelasan dari asas yang pertama, yaitu kepentingan yang sama, di sini terbagi menjadi 2, yaitu terwujudnya kesejahteraan dan keamanan. Bahwasanya suatu negara tidak bisa luput dari adanya ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan. Itu semua tidak bisa kita lepas dan tidak bisa kita pungkiri bahwa di suatu negara pasti ada yang namanya ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan. Nah, di sini Indonesia harus mewujudkan kedua aspek tersebut, di mana kepentingan ini harus berjuang menangkal setiap adanya ancaman, hambatan, dan lain tersebut. Kita harus meningkatkan rasa aman untuk menciptakan kepercayaan masyarakat. Nah, dan di sini juga Indonesia ataupun pemerintah pusat mengharuskan dan mempunyai tugas untuk menciptakan keamanan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi atau mengganggu aspek-aspek lainnya.
Dan yang kedua ada asas keadilan. Adil berarti memberikan apa yang menjadi hak orang lain tanpa dikurangi dan ditambah. Jadi tidak ada yang namanya tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Semuanya harus diperlakukan adil di mata hukum maupun di mata aspek lainnya. Semuanya tidak boleh ada yang ditambah, tidak boleh ada yang dikurang. Dan apabila ini terwujud, maka tidak akan terjadinya ketidakstabilan ekosistem atau ketidakstabilan yang mengganggu persatuan dan kesatuan masyarakat. Dan untuk asas yang ketiga adalah kejujuran. Asas ini lebih mengacu kepada sifat jujur dan sifat di mana sifat-sifat para penguasa, para politikus di sini kita lihat. Dan bahwa kebijakan penguasa, pemerintah yang didasarkan pada realitas harus diwajibkan untuk dan meningkatkan tingkat kejujurannya agar dapat menciptakan terjadinya keselarasan antara pemimpin dan yang dipimpin. Selanjutnya ada asas solidaritas. Solidaritas di sini mengacu kepada berbela rasa dan tenggang rasa kepada penderitaan atau kesulitan sesama rakyat Republik Indonesia. Jadi di mana kita melihat suatu kesulitan dan suatu kesenjangan di sana terjadi, kita harus berusaha untuk meningkatkan dan menstabilkan apa yang dirasa kurang dari level atau strata-strata tertentu. Dan untuk asas yang terakhir, yakni kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia, kesetiaan terhadap persatuan dalam kebinekaan ini merupakan syarat penting bagi kelangsungan perjuangan bangsa menuju kesejahteraan keamanan bersama. Jadi, di mana kita harus mewujudkan keamanan dan kesejahteraan itu terdapat dari dalam kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Tanpa adanya kesepakatan yang mufakat, Indonesia mungkin akan goyah dan guncang dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi di semuanya harus mencapai mufakat dalam suatu kesepakatan atau suatu problematika yang ada. Saya Puspitorini Diah Putri Utami dengan NIM 2022-6170 akan menjelaskan yang pertama mengenai kedudukan dan fungsi Wawasan Nusantara. Adapun Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika kita bicara mengenai wawasan Nusantara dalam kaitannya dengan kehidupan nasional, yang kita tahu bahwa hal itu selaras dengan fungsi dan tujuan yang dijalankannya, berupa rasa psikologis yang ditimbulkan dalam hati manusia, berupa persamaan dari sekelompok manusia yang menimbulkan kesadaran sebagai suatu bangsa dan negara yang bersama-sama berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Adapun implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan berpolitik dan berbangsa-bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Modal dan kepemilikan bangsa Indonesia adalah seluruh kebulatan dan kedaulatan wilayah dengan segala isinya. Beraneka ragamnya suku, budaya, agama, dan bahasa adalah kesatuan dan persatuan bagi bangsa Indonesia. Secara psikologis, bangsa Indonesia adalah satu persaudaraan, nasib dan seperjuangan untuk mencapai cita-cita bangsa. Satu kesatuan seluruh wilayah Nusantara adalah kesatuan sistem hukum nasional yang berdaulat. Oleh karena itu, kehidupan politik wilayah Nusantara adalah sistem hukum nasional. Yang selanjutnya adalah implementasi bidang ekonomi, yaitu kekayaan potensial dan efektif wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bersama untuk kebutuhan dan kemajuan seluruh rakyat Indonesia. Perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi tanpa mengabaikan ciri khas daerah masing-masing. Adapun
Perekonomian di wilayah Nusantara diselenggarakan untuk usaha bersama dengan asas kekeluargaan dan sistem ekonomi rakyat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam bidang sosial budaya, wawasan Nusantara pun turut berperan. Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2006 oleh Sumarsono dan kawan-kawan, berikut merupakan implementasi wawasan Nusantara bidang sosial budaya. Yang pertama, masyarakat Indonesia harus memiliki kehidupan yang serasi dengan kemajuan yang merata dan seimbang dengan kemajuan bangsa tersebut. Yang kedua, budaya Indonesia adalah satu kesatuan dengan corak, ragam budaya menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Dan yang ketiga, masyarakat Indonesia harus memiliki jiwa saling menguatkan, solidaritas, gotong royong antar satu sama lain. Yang selanjutnya adalah bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, implementasi wawasan Nusantara adalah diantaranya ancaman terhadap satu pulau atau daerah yang berada di dalam wilayah bangsa Indonesia adalah ancaman bagi seluruh bangsa dan negara tersebut. Dalam artian, apabila dalam contohnya Pulau Kalimantan ataupun pulau-pulau kecil di sekitar Sulawesi dan Kalimantan diancam oleh negara lain untuk diduduki dan juga direbut sumber dayanya, itu merupakan ancaman bagi suatu negara, yakni dalam pembahasan ini adalah bangsa Indonesia. Mengapa begitu? Karena pertahanan dan keamanan merupakan contoh ataupun lambang dari harga diri dan juga martabat bangsa. Selain itu juga, pulau merupakan sesuatu yang berharga yang dimiliki oleh negara ini dan harus dipertahankan sebagai wilayah geografis dan juga wilayah kedaulatan. Adapun setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Dalam hal ini, setiap warga negara yang memenuhi syarat punya hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta berpartisipasi sebagai tentara negara Republik Indonesia untuk ikut menjaga pertahanan dan keamanan negara ini. Dan yang terakhir, pembentukan TNI dan profesional sebagai sarana dan prasarana bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia.